Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 732 mereka semua mati. Dengan kartu pinggang ini, kamu bisa memerintahkan semua anggota Departemen Intelijen Militer kecuali 3 kepala suku. Hu Haifan menambahkan dengan megah. Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan melihat medali perunggu di tangannya. Dia tidak bisa membantu tetapi bersinar, dan dia sangat bersemangat. Menurut konsep Hu Haifan tentang, di bawah 3 orang, lebih dari 1000 orang, dengan kata lain, status roh bayangan di Departemen Urusan Militer adalah yang kedua setelah keberadaan kepala 1 dari 3. Bahkan kapten setingkat kolonel seperti Han Bing harus berada di bawah kendalinya. Alasan mengapa dikatakan lebih dari 1000 orang adalah karena selain anggota ortodoks Departemen Intelijen Militer, ada ratusan orang, termasuk 3 batalion yang langsung berada di bawah Departemen Intelijen Militer yang bertanggung jawab untuk menjaga dan menjaga. Roh bayangan ini memiliki kekuatan yang begitu besar. Lin Yu melihat medali perunggu di tangannya dan berkata dengan takjub, tapi kenapa aku belum pernah mendengar orang mengatakannya sebelumnya, bahkan Han Bing. Dia tidak tahu. Tahukah Anda, Han Bing adalah kerabat langsung Hu Haifan. Dia tidak pernah mendengar informasi sedikit pun tentang roh bayangan ini dari mulut Han Bing. Karena ini hukum besi Departemen Intelijen Militer, tidak ada yang bisa mengemukakan informasi apapun yang berhubungan dengan roh bayangan, kalau tidak mereka akan langsung dikeluarkan dari Departemen Intelijen Militer dan akan dikirim ke pengadilan militer. Hu Haifan berkata dengan suara yang dalam, kamu juga tahu bahwa informasi setiap orang di Departemen Intelijen Militer adalah rahasia, dan identitas roh bayangan ini adalah rahasia teratas di antara rahasia teratas. Sangat serius. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut, dan menggosok medali perunggu di tangannya dengan kuat, berpikir bahwa status roh bayangan ini benar-benar luar biasa. Bahkan di Departemen Urusan Militer yang bermartabat bisa dianggap begitu. Menurut aturan Departemen Intelijen Militer, bahkan jika mereka telah melakukan kontak dengan roh bayangan selama misi mereka, semua informasi tentang roh bayangan harus dibatasi pada individu, seperti halnya jika Han Bing tahu siapa roh bayangan itu, dia tidak boleh dengan sengaja mengungkapkannya kepada siapapun. Orang-orang, termasuk saya. Jika tidak, setelah diverifikasi, Anda akan dihukum berat oleh pengadilan militer. Hu Haifan berkata dengan ekspresi agung, alasan paling mendasar untuk melakukan ini adalah untuk melindungi keselamatan roh bayangan. Dari sini kita juga bisa melihat pentingnya roh bayangan di Departemen Urusan Militer. Oleh karena itu, tidak semua orang memenuhi syarat untuk menjadi roh bayangan. Berbicara tentang ini, Hu Haifan tiba-tiba menunjukkan sedikit kesombongan di wajahnya, dan dia mengangkat kepalanya dan menambahkan dengan keras, menjadi roh bayangan pertama-tama harus tidak memiliki masalah moral, dan kedua, harus memiliki kemampuan yang luar biasa. Ia bahkan salah satu yang terbaik di militer. Keberadaannya seperti mengatakan bahwa ketika Siang Lao ada di sana, roh bayangan di bawahnya luar biasa. Kecuali Siang Lao, Departemen Intelijen Militer yang besar tidak dapat menemukan lawan. Jadi, Anda memenuhi 2 persyaratan ini, tetapi untuk persyaratan ketiga, demi keadilan nasional, Anda dapat memberikan hidup Anda kapan saja. Saya khawatir Anda tidak dapat melakukannya. Hu Haifan tidak dapat membantu menunjukkan sedikit pun rasa malu di wajahnya ketika dia mengatakan ini. Terakhir kali Lin Yu diinterogasi oleh Sui Dongwei sebelum memasuki gudang rahasia No. 1, itu tidak cukup. Saya tidak mengatakan itu tidak bisa dilakukan, saya hanya mengatakan itu tergantung situasinya. Lin Yu tersenyum licik pada Hu Haifan di mata orang seperti dia yang telah meninggal sekali, hidup sangat berharga,
dan dia tidak bisa berbicara tentang hidup dan mati dengan santai, dan dia percaya pada kemampuannya dan tidak akan membiarkan dirinya pergi ke sini. Satu langkah, bahkan jika itu benar-benar datang, selama itu sepadan, dia bisa mati dengan tenang. Jadi menurut standar yang ketat, kamu tidak memenuhi standar roh bayangan, tapi aku tidak punya waktu, aku hanya bisa berjudi. Hu Haifan menghela nafas dan berkata, karena identitas dari roh bayangan ini hanya diberikan oleh Direktur Pertama Departemen Intelijen Militer, saya akan membantu Anda menerapkan identitas ini segera setelah saya berada di posisi saya. Bantu Departemen Intelijen Militer setiap saat. Hanya direktur yang berhak mengabulkan. Lin Yu meremas medali perunggu di tangannya dan bertanya dengan heran. Ya, roh bayangan berada langsung di bawah Kepala Divisi Pertama, dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Divisi Pertama. Itu adalah bawahan paling terpercaya dan paling dekat dari Kepala Divisi. Ia melakukan beberapa tugas khusus yang ditugaskan oleh Kepala Divisi Pertama dan secara diam-diam melakukan perlindungan dari Departemen Intelijen Militer. Tanggung jawab, seperti Yuan He dan Sui Dongwei, sebagai wakil direktur, tidak punya hak untuk menginterogasi. Jika tidak, menurut peraturan, saya tidak bisa secara aktif memberitahu mereka identitas roh bayangan. Hu Haifan berkata dengan suara yang dalam, jadi mereka masih belum tahu bahwa kamu adalah roh bayangan yang saya tentukan sebelum meninggalkan kantor, tetapi bahkan jika mereka mengetahuinya, itu tidak masalah. Meskipun saya sudah turun tahta, posisi Direktur Pertama Departemen Intelijen Militer tidak lebih dari Yuan. Dia hanya seorang agen. Dia tidak punya hak untuk menunjuk dan memberhentikan orang yang telah saya layani untuk saat ini. Jangan khawatir, dan dia sudah lama menjabat sebagai penjabat kepala. Terlebih lagi, sulit untuk mengatakan bahwa ketika dia melakukan kesalahan, dia dibebaskan oleh komisi militer. Bagaimanapun, kursi ini tidak semudah itu untuk diduduki. Lin Yu mengangguk dengan wajah yang berat. Dia mengerti apa yang dimaksud Hu Haifan, yang berarti bahwa meskipun identitas roh bayangannya disembunyikan, dia tidak takut diketahui oleh rakyatnya sendiri. Bagaimanapun, dia adalah anggota Departemen Intelijen Militer, dan dia mungkin diperlukan untuk misi. Shadow Spirit akan mengeluarkan medali perunggu ini untuk membuktikan identitasnya. Namun, untuk alasan keamanan, lebih baik tidak diketahui. Paman Hu, posisi yang sangat penting, Aku tidak mampu membelinya. Lin Yu mengerutkan kening dan berkata, terlepas dari dirimu tetapi tidak hanya, aku tidak punya pilihan lain. Hu Haifan menghela nafas dan menghela nafas, setiap kepala Departemen Intelijen Militer hanya dapat menunjuk 3 roh bayangan selama masa jabatannya. Kamu adalah roh bayangan ketiga yang saya tunjuk. Oleh karena itu, saya harap Anda dapat memenuhi tanggung jawab ini. Bisa dianggap sebagai sumbangan terakhir saya untuk Departemen Intelijen Militer. Tahukah Anda, sejak Xiang Lao ditikam lebih dari 10 tahun yang lalu, dia menjabat sebagai Kepala Departemen Intelijen Militer hingga sekarang. Selama 10 tahun masa jabatan ini, dia hanya dapat menunjuk 3 roh bayangan. Kesempatan diberikan kepada Lin Yu. Ekspresi Lin Yu bergerak, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak bertanya dengan rasa ingin tahu, maksudmu, selain aku, kamu telah menunjuk 2 roh bayangan. Siapa mereka? Saat dia mengatakan itu, dia sepertinya tiba-tiba teringat hukum besi yang baru saja dikatakan Hu Haifan, mengerutkan kening, dan berkata pada dirinya sendiri, oh, menurut peraturan, kamu tidak bisa mengungkapkannya, bukan? Hu Haifan tidak berbicara. Berdiri dengan sungguh-sungguh, mengambil tasnya, berjalan keluar perlahan dengan rahitis kecil, berhenti tiba-tiba ketika dia sampai di pintu, memandang langit kelabu di luar, dan berbisik, mereka telah mati. Setelah berbicara, dia berjalan pergi dengan cepat, Lin Yu menatap punggungnya dengan hampa, dan berhenti berbicara. Lin Yu menundukkan kepalanya dan melihat kartu pinggang di matanya, wajahnya mabuk, dan dia meremasnya di telapak tangannya,
mengetahui bahwa dia telah memperoleh status yang begitu mulia, dan akan jauh lebih mudah untuk melakukan sesuatu di masa depan, tetapi dia juga tahu bahwa dia tanggung jawabnya bahkan lebih besar. Sejak itu, dia harus selalu membawa kartu pinggang ini. Karena lantai datar besar yang dibeli Lin Yutuo Suekin telah direnovasi, dan sekarang bau furnitur hampir hilang, Lin Yu dan yang lainnya berencana untuk pindah ke sana. Namun, beberapa barang kecil seperti karpet dan penutup sofa belum dibeli. Jiang Yan dan Ye Qingmei menelepon Suekin di akhir pekan dan menemani mereka ke alun-alun rumah untuk membelinya. Lin Yu tidak tahu ini sebelumnya. Ketika Suekin datang untuk menjemput Jiang Yan dan Ye Qingmei di pagi hari, dia tidak bisa menahan sedikit terkejut. Dia tidak berharap mereka bertiga datang bersama. Nyatanya, hubungan Jiang Yan dan Suekin sudah lama terjalin baik, meski tidak sedekat Jiang Yan, Ye Qingmei dan Li Qianying, mereka tidak buruk. Setelah mengirim mereka bertiga, Lin Yu bergegas kembali ke rumah sakit, mengingat apa yang telah dipercayakan Ceble kepadanya. Dia sibuk menelepon Dou Lao, Wang Lao, dan dokter Tiongkok tua lainnya, menanyakan apakah mereka tahu orang Malaysia ini. Dr. Genius Liu, tetapi dengan kekecewaannya, dia bertanya sebentar, dan tidak ada yang tahu. Saat menelepon, ponselnya tiba-tiba berdering. Suekin menelepon. Dia mengangkatnya dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana, selesai berbelanja?" "Jiarong, tidak bagus, sesuatu terjadi di sini." Suekin berkata dengan cemas di ujung lain telepon, "Tampaknya ada nyawa yang terbunuh di alun-alun rumah. Polisi dan militer ada di sini. Kami tidak diizinkan masuk dan keluar sesuka hati, dan kami terjebak di dalam." "Apa?" Hati Lin Yu tiba-tiba bergetar ketika dia mendengar kata-kata itu, berdiri dengan canggung, dan bertanya dengan cemas, "Di mana Anda sekarang? Saya akan pergi." Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.